Amr bin As adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal, terutama karena peranannya dalam penyebaran Islam di tanah Mesir. Amr bin As lahir sekitar tahun 573 Masehi di kota Mekah, dalam keluarga Quraisy yang terhormat. Ayahnya, As bin Wail, adalah seorang tokoh yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Mekah. Meskipun berasal dari keluarga terpandang, Amr pada awalnya tidak memeluk Islam dan bahkan sempat menjadi musuh utama Nabi Muhammad SAW. Amr bin As awalnya adalah seorang pemuda yang terlibat dalam kehidupan sosial dan politik Mekah. Ia dikenal sebagai seseorang yang cerdas dan berbakat dalam berperang dan strategi. Pada masa jahiliyah, Amr turut serta dalam berbagai peperangan dan pertempuran. Ia juga merupakan seorang pedagang yang sukses dan memiliki pengaruh di kalangan kaumnya. Pada awalnya, Amr adalah seorang musuh Islam. Ia pernah terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang berusaha untuk menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan berusaha keras untuk memerangi penyebaran Islam. Amr bin As masuk Islam pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi setelah melihat banyak keajaiban yang terjadi dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW dan pasukannya. Ketika itu, ia menyadari bahwa dakwah Islam adalah sesuatu yang benar. Sebelumnya, Amr termasuk salah satu orang yang paling gigih menentang Islam. Bahkan ia pernah mengirimkan surat-surat berisi provokasi untuk mengganggu dakwah Nabi Muhammad. Namun, setelah menerima hidayah, Amr bin As menghadap Nabi Muhammad SAW dan memeluk Islam. Nabi menyambutnya dengan baik dan memberikan ampunan atas semua kesalahan masa lalunya. Amr bin As merasa sangat bersyukur dan bertekad untuk memberikan kontribusi besar bagi perjuangan Islam. Amr mengarahkan langkahnya menuju Madinah untuk menyerahkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam perjalanan ke Madinah itu, ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Tolhah yang juga datang dari Mekah dengan maksud hendak baiat kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul SAW melihat ketiga orang itu datang, wajahnya pun berseri-seri, sampai beliau bersabda, "Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita." Mula-mula tampil Khalid dan melakukan baiat. Kemudian majulah Amr seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan baiat kepada Anda, asalkan Allah mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Amr, jangan khawatir, Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya." Amr pun berbaiat dan menyatakan diri masuk Islam. Ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk kejayaan Islam. Tatkala Rasulullah SAW berpindah ke Rafiqul A'la, Amr sedang berada di Oman menjadi gubernurnya di sana. Dan di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, jasa-jasanya dapat disaksikan dalam peperangan-peperangan di Syria, kemudian dalam membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Amr bin As memiliki kemampuan militer yang luar biasa. Ia menjadi salah seorang panglima perang yang diandalkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dalam berbagai pertempuran. Ia dikenal sangat cekatan dalam merencanakan strategi dan mampu memimpin pasukan dengan bijaksana. Amr bin As dikenal paling terkenal karena perannya dalam penaklukan Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada tahun 640 Masehi, ia diangkat sebagai komandan pasukan untuk menaklukkan Mesir. Dengan strategi yang sangat cerdas, Amr berhasil mengalahkan pasukan Bizantium dan mengambil alih kota Alexandria. Keberhasilannya ini menjadikan Mesir sebagai bagian dari dunia Islam. Setelah berhasil menaklukkan Mesir, Amr bin As diangkat sebagai gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai gubernur, ia berusaha untuk membangun Mesir dan memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Amr bin As juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana dalam mengelola wilayah tersebut. Ia juga membangun kota Fustat, yang menjadi ibu kota Mesir pada masa itu. Di bawah kepemimpinannya, banyak orang Mesir yang memeluk Islam, dan Mesir berkembang menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Amr bin As dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki keahlian militer dan diplomasi yang luar biasa. Ia juga dihormati sebagai pribadi yang sangat taat beribadah dan memiliki wawasan yang luas. Meskipun ia memiliki kecerdasan strategi, ia tidak pernah mengabaikan aspek moral dan spiritual dalam kepemimpinannya. Selain itu, Amr bin As juga sangat memperhatikan kesejahteraan umat dan selalu berusaha untuk menegakkan keadilan. Ia sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, baik oleh para sahabat Nabi maupun masyarakat yang dipimpinnya. Amr bin As meninggal dunia pada tahun 43 Hijriah atau 664 Masehi di Mesir sewaktu ia menjabat gubernur di sana. Ia meninggal setelah menjalani masa hidup yang penuh dengan perjuangan untuk agama Islam. Sebelum meninggal, Amr sempat merasakan beberapa kali jatuh bangun dalam perjuangannya, tetapi ia selalu menunjukkan keteguhan hati dan kesetiaan pada Islam. Di saat-saat kepergiannya itu,
ia mengemukakan riwayat hidupnya. Ia berkata, "Pada mulanya aku ini seorang kafir, dan orang yang amat keras sekali terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga seandainya aku meninggal pada saat itu, pastilah masuk neraka. Kemudian aku berbayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tak seorang pun di antara manusia yang lebih kucintai, dan lebih mulia dalam pandangan mataku, selain beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku diminta untuk melukiskannya, maka aku tidak sanggup karena disebabkan hormatku kepadanya. Aku tak kuasa menatapnya sepenuh mataku. Seandainya aku meninggal pada saat itu, besar harapan akan menjadi penduduk surga. Kemudian setelah itu, aku diberi ujian dengan memperoleh kekuasaan. Begitupun dengan hal-hal lain. Aku tidak tahu, apakah ujian itu akan membawa keuntungan bagi diriku ataukah kerugian." Lalu kepalanya diangkat ke arah langit dengan hati yang tunduk, sambil bermunajat kepada Tuhannya yang maha besar lagi maha pengasih, katanya, "Ya Allah, aku ini orang yang tak luput dari kesalahan, maka mohon dimaafkan. Aku tak sunyi dari kelemahan, maka mohon diberi pertolongan. Sekiranya aku tidak memperoleh rahmat karuniamu, pasti celakalah nasibku." Demikianlah, ia asyik dalam bermohon dan berhina diri hingga akhirnya ruhnya naik ke langit tinggi, di sisi Allah Rabbul Izzati, sementara akhir ucapan penutup hayatnya ialah, "La ilaha illallah." Di pangkuan bumi Mesir, negeri yang diperkenalkannya dengan ajaran Islam itu, bersemayamlah tubuh kasarnya. Dan di atas tanahnya yang keras, majelisnya yang selama ini digunakannya untuk mengajar, mengadili dan mengendalikan pemerintahan, masih tegak berdiri melalui kurun waktu, dinaungi oleh atap masjidnya, mimbarnya kalimat-kalimat Allah serta pokok-pokok agama Islam yang telah berusia lanjut. Jami'u Amr, yakni masjid yang mula pertama didirikan di Mesir, yang disebut di dalamnya Asma Allah yang tunggal lagi esa serta dikumandangkan ke setiap pojoknya dari atas mimbarnya kalimat-kalimat Allah serta pokok-pokok agama Islam. Warisan Amr bin As tetap hidup hingga kini, terutama melalui kontribusinya dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah, termasuk Mesir. Dia dikenang sebagai salah seorang sahabat yang memiliki peran besar dalam sejarah Islam dan sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Amr bin As adalah seorang sahabat yang luar biasa, yang berubah dari musuh Islam menjadi salah satu panglima dan pemimpin besar dalam sejarah Islam. Keberanian, kecerdasan, dan integritasnya menjadikannya salah satu tokoh penting dalam perkembangan Islam, terutama di wilayah Mesir. Ia adalah contoh dari perubahan besar yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang dengan hidayah dan kesungguhan dalam berjuang di jalan Allah.